Waktu tak pernah berhenti. Dunia berubah dalam hitungan detik. Dan kita sedang berada di ambang sebuah babak yang baru. Tahun 2030. Tahun yang akan menjadi panggung penentuan. Bagi mereka yang siap, ini adalah kesempatan emas. Tapi bagi yang lengah, malas, dan takut berkembang, 2030 akan menjadi awal dari kekalahan. Indonesia punya 275 juta penduduk, dan lebih dari separuhnya adalah anak muda. Bonus demografi katanya, tapi bonus bisa berubah jadi beban jika kita tidak tahu cara mengelolanya. Setiap tahun, jutaan anak muda lulus sekolah dan kuliah, tapi banyak yang tidak tahu akan bekerja di mana. Sarjana bertambah, tetapi industri tidak cukup tumbuh. Dan yang lebih mengkhawatirkan, banyak lulusan yang tidak punya skill yang relevan. Gelar tidak lagi cukup. Dunia tidak lagi tanya, dari mana kamu kuliah? Tetapi dunia bertanya, apa yang bisa kamu lakukan? Pekerjaan yang dulu aman, kini hilang digantikan mesin. Karyawan digantikan algoritma, operator digantikan sistem otomatis, bahkan penulis digantikan kecerdasan buatan. Dunia berubah dan tidak menunggu kita bersiap. Siapa yang lambat akan ditinggal. Siapa yang bergantung pada belas kasih akan tergilas. Tapi di tengah kerasnya dunia, selalu ada mereka yang tidak menyerah, yang belajar dari nol, yang rela jatuh, berdarah, tapi bangkit lagi. Mereka tidak sempurna, tapi mereka konsisten. Dan di era ini, konsistensi lebih penting dari sekadar kecerdasan. Bukan hanya di kota, di desa, di tempat-tempat yang jauh dari pusat kekuasaan. Ada anak-anak yang bermimpi besar, yang percaya bahwa lahir dari keluarga biasa bukan alasan untuk hidup biasa-biasa saja. Mereka sadar bahwa zaman ini bukan zamannya menyalahkan keadaan. Zaman ini adalah zamannya membuktikan nilai diri. Yang tidak bisa adaptasi akan tereliminasi. Yang tidak belajar akan kalah. Dan yang hanya menunggu akan dilupakan. Persaingan tidak lagi soal siapa di dalam negeri, tapi siapa yang bisa menjual dirinya ke dunia. Negara lain sudah bersiap, meningkatkan skill, teknologi, inovasi. Kalau kita masih sibuk ribut di media sosial, maka bukan takdir yang membuat kita kalah, tapi kita sendiri. Namun, selalu ada kabar baik. Di balik tantangan, muncul harapan. Anak bangsa mulai menunjukkan taring. Yang satu menciptakan teknologi untuk petani, yang lain membangun startup dari garasi rumah. Mereka bukan anak konglomerat, tapi mereka berani mencoba. Dan itu yang membedakan antara pemimpin dan pengikut. Bangsa ini akan besar, bukan karena politikusnya, tapi karena rakyat kecilnya mau berjuang, mau belajar, mau disiplin, mau kerja keras. 2030 bukan mitos, ia nyata, dan ia semakin dekat. Jika kita tidak bersiap dari sekarang, kita akan menyesal saat tiba waktunya. Di Indonesia, tahun 2030, yang kuat akan memimpin, yang cerdas akan menciptakan solusi. Tapi yang lemah, malas belajar, takut mencoba, sibuk mengeluh, mereka akan kalah. Bukan karena negara ini kejam, tapi karena mereka tidak pernah benar-benar berjuang. Pilihan ada di tanganmu. Siapkah kamu jadi bagian dari kebangkitan? Atau hanya penonton di pinggir sejarah? Bangun, belajar, bergerak. Karena masa depan tidak akan menunggu orang yang tidur.